hari ini kita belajar tema 3 benda di sekitarku, sub tema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran kedua. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simaklah percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru: anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Yuk, kita lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Ya, jawabannya benar. Yang B, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Jawabannya, gelas yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas yang kosong. C. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar atau kecil dari botol A. Ya, jawabannya botol B lebih besar massanya dari botol A. Yang D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola yang tidak kempes. Ya, bola yang kempes massanya lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan berapa beratmu, adapun yang benar berapa massamu.
Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Coba perhatikan akuarium berikut. Akuarium A dan akuarium B. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Coba kita lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan adalah gelas ukur. Benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian air dan 2 buah balon. Langkah-langkah percobaan. Isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tulislah pengamatanmu dalam buku tulismu. D. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml, kemudian ditambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu pada buku tulis kalian. Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Membantu tanpa pamrih adalah membantu tanpa mengharapkan imbalan. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Dengan tolong-menolong berarti kita telah meringankan beban dari orang lain yang kita tolong. Tolong-menolong merupakan bentuk pengamalan Pancasila, sila kedua. Orang yang suka menolong biasanya pun punya banyak teman. Ia juga disukai orang lain. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, juga di sekolah, serta di masyarakat. Kita harus tolong-menolong sesama manusia. Mengapa kita harus saling menolong? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia perlu bantuan orang lain. Suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Jika kita tidak pernah menolong orang lain juga tidak mau membantu kita. Menolong tidak harus memberi uang atau barang. Kita bisa memberi bantuan tenaga, perhatian, atau mencurahkan kasih sayang. Pertolongan bisa berupa pikiran, misalnya dengan cara memberi saran, memberi nasihat, atau jalan keluar dari masalah. Kita tidak boleh menunggu imbalan. Kita juga tidak boleh mengharapkan balas jasa. Kita juga jangan menolong karena ingin mendapatkan pujian. Kita harus memberikan pertolongan dengan ikhlas. Tolong-menolong di rumah. Contohnya adalah membantu kakak memperbaiki sepeda, membantu adik belajar, membantu orang tua membersihkan rumah. Tolong-menolong di sekolah seperti menolong teman yang jatuh, menolong teman yang kesulitan belajar, membantu teman yang terkena musibah. Tolong-menolong di masyarakat adalah menolong nenek menyeberang jalan, membantu tetangga jika ada yang hajatan, dan membantu tetangga terkena musibah. Manfaat dari tolong-menolong antara lain: 1. Pekerjaan berat akan menjadi ringan. Pekerjaan akan cepat selesai, mempererat tali persaudaraan, menciptakan persatuan, hemat waktu, dan menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Nah, untuk tugas yang harus kalian kerjakan, yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.1.
Jawablah pertanyaan berikut ini pada buku lembar kerja siswa kalian. Sedangkan tugas selanjutnya adalah PPKN KD 3.1. Ada 5 soal, juga kalian jawab pada buku lembar kerja siswa kalian. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.